dihasilkan dokumen formalnya. Lalu pelaksanaannya pasti ditunjuk siapa yang bertanggung jawab melaksanakan, ada SK. Di SK itulah dokumen formal, statuta itulah dokumen formal. Nah, di SK Rektor penunjukan personalia atau pelaksana itu kan ada tugas dan fungsinya, ada struktur organisasinya, dibuatlah struktur organisasi LPF. Kalau memang arasnya ada aras institut dan fakultas, ya dibuatkan strukturnya bagiannya seperti itu. Nah, ini unsur A. Nah, unsur B yang diminta di sini apa? Dokumen mutu yang terdiri dari 4: kebijakan, manual, standar, dan formulir. Nah, kita saksikan di sini Overnya. dokumen mutu. Nah, ketersediaan ini tulis saja dokumen mutu aja sudah nggak apa-apa. Tidak harus ketersediaan, ini hanya contoh aja. Dokumen mutu. Nah, 4 kan, kebijakan, kemudian manual, standar. kemudian standar, kemudian formulir. Nah, sudah ada kan 4 dokumen. Sekarang narasinya, kebijakan itu, ini dokumen kebijakan itu SK Rektor nomor berapa? Isi ringkas dari dokumen itu apa? Isi kebijakan itu. Lalu kasih contoh covernya. Kalau ini diklik, SK ini diklik misalnya, kasih hyperlink. Diklik, dia akan merujuk kepada buku itu. Atau gambarnya yang diklik, di sini ada kan gambar. Gambar Cover 5. Misalnya cover dokumen kebijakan mutu. Ini kasih hyperlink tidak boleh. Kalau ini diklik, nanti merujuk kepada buku kebijakan mutu itu. Nah, yang kedua, manual SPMI. Masih yang ditanya adalah dokumen formal. Berarti kalau dokumen formal sebutkan SK Rektor nomor berapa, itu harus disebutkan. Nah, ini harus disebutkan karena yang diminta adalah dokumen formal. Lalu narasikan manual itu apa sih isinya? Isinya apa? Lalu dikasih bukti, ini covernya, gambar sekian. Pun demikian dengan standar. Dokumen formal standar, kita punya dokumen formal berapa? 24. Mana saja ini? Nah, ini kartu kendali ini untuk menunjukkan bahwa setiap dokumen itu dijilid berbeda. Tapi kalau dijilid sama berarti nomor kendalinya ini, nomor dokumennya sama. Dibuat satu aja gitu. Ya. Lalu dikasih covernya. Cover itu untuk meyakinkan asesor, oh ada bukunya itu. Kalau diklik kita bisa menyaksikan itu. Formulir mutu juga begitu, formulirnya ada berapa dan apa saja. Itu nanti kalau diklik ketemulah dokumen formulir. Gitu. Ya. Itu formulir untuk standar apa saja, ini bisa dicontohkan. Nah, sekarang yang C. Yang C, yang kemarin. ada pertanyaan? Ada ya. Yang C, pelaksanaan siklus. Kalau siklus kan berarti PPEPP. Yang C itu. Maka contohnya di sini, siklusnya itu mulai dari penetapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengendalian, kemudian peningkatan. Nah, masing-masing ini dinarasikan sesuai dengan poin yang saya kasih contohnya ini. Ya, poin-poin yang ada di sini ini diisi aja, kemudian dilengkapi dengan alur penetapan yang kita miliki. Nah, berikutnya ya, setelah PPPP siklus itu kita diminta laporan audit. Nah, di sini satu pelaksanaan auditnya kapan, oleh siapa, pokoknya laporan kegiatan audit itu plus ada dokumennya. Nah, maka ada laporan AMI itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena itu bukti sahih pelaksanaan AMI. Yang diminta dokumennya ini, laporan audit. Syukur kalau ada monitoring dan evaluasi berupa
survei kepuasan itu juga bisa dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi. Awasnya apa sih? Ya, Bang. Awasnya ini dari Kemudian keberadaan sistem perekaman. Nah, sistem perekaman ini kita bisa tunjukkan misalnya ada kalau di kami ada ISPNI. Seluruh kinerja prodi itu dilaporkan di aplikasi ISPNI sesuai dengan urutan 9 kriteria itu. Nah, sistem perekaman di sini seperti apa? Kalau manual masih harus formulir itu harus dikompilasi, kemudian dijilid, kemudian ditumpuk. Siapa yang mengelola nggak apa-apa. Tapi harus ada bukti bahwa kita punya sistem pendokumentasian. Ya. Kemudian yang F, keterlibatan pihak eksternal untuk peningkatan mutu ini berarti kita mengundang workshop, intinya adalah benchmark. Ya, ini keterlibatan pihak eksternal ini. Nah, cara menarasikan seperti itu, A, B, C, D, E, F itu poin-poinnya nggak boleh dipangkas. Kenapa? Karena di sini sudah jelas-jelas meminta 1, 2, 3 sampai F itu sampai 6. Itu dinarasikan di sini. Kemudian tentang pelaporan hasil dikti yang diminta adalah IKT atau boleh juga di sini ikut tetapi melampaui secara kualitatif. Ya, standarnya dipilihin saja. Kalau saya kasih contohnya itu, nah di sini misalnya ini ya, standar kompetensi lulusan. Indikator standar ini Pak, 50% mahasiswa berkhutbah misalnya gitu ya. Ini kan nggak diatur di SNMP. Karena kita tetapkan, maka dia menjadi indikator yang melampaui SNMP. Nah, ini tercapai enggak? Misalnya tercapai 100% tercapai, karena satuannya adalah persen, maka 100% tercapai. Nah, kalau tercapai, itu didukung oleh faktor apa? Kok bisa tercapai? Ya, didukung oleh apa? Kalau tidak tercapai berarti penghambatnya yang diisi. Baik itu tercapai atau tidak, tetap dikasih tindakan perbaikan. Ya tadi itu, kalau tercapai ya dipertahankan atau ditingkatkan. Kalau tidak tercapai ya diperbaiki dalam bentuk apa? Bentuk kegiatannya. Nah, ini bisa banyak sekali. Kalau di kami untuk ISK APT itu ada 52 yang melampaui, yang kita klaim. Karena kami menemukan dokumen-dokumen ketercapaian itu ya sudah 52 itu yang kami. Kalau jumlah butir standarnya ada banyak, ya, ada banyak. Tapi yang melampaui itu kami temukan dari 52. Nah itulah yang kami narasikan di dalam tabel itu. Nah sekarang setelah tabel itu diisi yang melampaui, dia minta di sini dimonitor, diukur, dikaji, kemudian dianalisis, ya kan, dimasukkan di dalam kotak ini. Nah, menarasikannya kami dalam bentuk tabel. Standar ini, indikatornya ini diukur, cara mengukurnya. Kemudian monitornya melalui apa? Hasil analisisnya seperti apa? Untuk perbaikannya apa? Ya sudah, gini aja. Ini nanti mengulang beberapa butir yang ada di sini, yang di atas ini. Jadi ini semua kami ulang di sini, tetapi dalam bentuk sajian yang berbeda. Tapi ada kemiripan, ada irisan. Kenapa? Ya memang ini yang standar ini atau indikator inilah yang kami monitor, yang kami kaji, yang kami analisis. Maka kami sajikan ulang di sini dalam tabel yang berbeda. Caranya aja gini. Untuk butir ini dimonitor, dikaji, ini diukur, dianalisis, ditindaklanjuti, semuanya ada ini. Oke ya? Ada pertanyaan? Monggo, ya. Sebelum kesini tadi di standar itu yang dijelaskan berarti dari standar yang dari universitas ya, yang di KPK.
Ya, itu. Jadi kita petani aja beberapa standar universitas yang indikatornya kita mampu, kita capai. Dan indikator itu betul-betul indikator yang melampaui SNDP. Kita petani aja mana saja. Lalu kita carikan evidennya. Data ini kita dapat nggak? Telah tercapai berapa? Gitu. Ya, yang sama dengan pertanyaan Anda. Sama ya. Cuman lebih kepada perlu tidak di dalam memetani tadi itu kita melihat lagi dokumen atau SK Permendikbud itu yang harus Nggak perlu. memenuhi 8. Nggak perlu karena standar UNIDA sudah mengcover. Oh, maksudnya untuk ini ngecek pelan-pelan. Cek pelan-pelannya. Ah, Apakah iya. di petani mulai dari Kalau tidak ada keterangan pelan-pelan kayak di UIN Malang sudah jelas UIKT. Maka yang IKT itu yang kami narasikan. Berarti perlu menyandingkan standar dan indikator UNIDA itu melampaui SNDP betul. Setuju sekali. Nanti kalau sudah ketemu ditandai mana saja yang melampaui SNDP. Ya, ya. Monggo. Di dokumen SPM kita di dokumen SPM itu kan ada yang dokumen kita itu kan standar ya. Ya. Standar. Nah itu kalau di tingkat PPS kan standarnya hanya satu, berarti yang ditampilkan standar itu juga dari standar yang ada di universitas gitu. Ya, pakai aja yang universitas. Pakai yang universitas. Standar miliknya universitas. Cara metani sandingan dengan SNDP. Indikatornya terlampaui apa tidak gitu. Oke. Terus untuk yang uraian tadi berarti harus mengikut di tabel atasnya Pak? Iya betul. Karena itu satu kesatuan. Indikator yang melampaui SNDP itu harus kita monitor, kita kaji gitu. Kalau di atas ada 6 butir, di bawah juga ada 6 butir. Oke? Ini perlu bukti fisik juga, Prof. Bukti tercapaiannya gitu. Evidennya misalnya kalau indikatornya adalah prestasi ya beberapa sertifikat prestasi yang kita lampirkan. Sesuai dengan itu. Kalau itu berupa kegiatan ya sudah laporan kegiatan yang kita lampirkan. Kalau nggak ada kesulitan tapi ada berita di website ya linknya website itu yang kita diperlukan gitu. Yang penting bisa meyakinkan asesor. Karena nggak ada konfirmasi lagi ke kita. Maharajan itu, Pak. Maharajan itu. Melampaui SNDP. Satu lagi Iya boleh. terkait dengan ketersediaan dokumen tadi Zat ya. Dokumen yang mutu unsur tadi, pelaksana ya. apa yang dokumen mutu? Dokumen mutu Zat. Oke. Itu 4 dokumen. ketika masuk ke PPEPP secara teknis kita dibingungkan dengan dokumen yang ada di BPM dengan SPM yang kami buat di tingkat fakultas. Itu kadang form apa namanya formatnya itu kadang berbeda gitu. Format dokumennya. Format dokumennya. Dokumen mutunya berbeda. Iya, yang kita pakai yang tingkatan SPM atau dokumen dari BPM. Untuk kepentingan prodi mungkin bisa miliknya OPPS. Kalau lengkap ya, nggak apa-apa. Kalau kebijakan ikut mengikut di universitas. Kalau formulir ya ngikuti standar kita itu, ya nggak apa-apa. Ikuti yang OPPS. Ya. Di kami juga fakultas menerbitkan standar mutu sendiri, tetapi mengcover seluruh standar universitas. Dia tambahin sesuai kebutuhan masing-masing fakultas. Karena yang dari BPM itu kan sifatnya dia masih general. Sebenarnya dia masih Sementara umum yang ya. Ya, ya. di prodi dia pecah-pecah. Sehingga kemudian hanya iku-iku yang belum melampaui SNDP malah itu.
Oke, nggak masalah. Jadi dua itu bisa dipakai saja. Bisa. Pokoknya pakai aja gonta-ganti, kalau nggak ditemukan di miliknya fakultas, kita merujuknya ke Oh. universitas gitu. Oke. Berikutnya sudah research tadi. Ya, research tadi sudah tadi kita jelaskan dokumen laporan tracer itu harus mencakup apa saja, seperti yang kita jelaskan tadi. Oke, sepertinya selesai. Satu lagi, Pak. Monggo. Untuk yang pasca itu tabel 8 kan sepertinya tidak sama dengan sarjana. Template-nya. Ada publikasi mahasiswa. Oh ya, Cara menarasikannya. publikasi. Ya. Kalau di pasca itu ada tabel 8 publikasi mahasiswa. Oh ini ya, publikasi ilmiah mahasiswa. Kenapa? Tabel itu bukan? Tabel cuman menarasikan dalam bentuk LED-nya seperti apa? Karena belum mendapatkan petunjuk sampai ini. Ini kan? Misalnya kalau tidak ada yang kotak, tidak ada kotak narasi kualitatif, nggak usah dinarasikan nggak Semua apa-apa. itu saja. Hmm. Jadi proses seperti LKPS. Ya, ya KPS. Ini kuantitatif aja. Tapi kalau mau dikasih narasi juga, kalau jumlah publikasi mahasiswa sebanyak ini cuma begitu aja, mau menarasikan apa yang ada, data yang ada di tabel itu supaya asesor saat mengisikan di kolom kuning itu kita kopikan dari situ. Asesor akan copy dari narasi yang kita berikan. Narasi, karena itu narasi kita menjelaskan ini berapa jumlahnya.